Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herjunot Dizarayan, absen 17 kelas 8B. Di sini saya akan menjelaskan budaya tari yang ada di Aceh, Pulau Sumatera. Itu tari saman. Siapa sih yang nggak tahu tari saman? Pastinya tahu dong. Tari saman ini biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting, seperti untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti baju yang digunakan penari saman yaitu baju kerawang khas suku Gayo. Tari saman ini biasanya dilakukan oleh belasan penari, tetapi tidak boleh dicampur antara laki-laki dan perempuan. Seperti belasan penari yang laki-laki harus laki-laki semua, tidak boleh ada perempuan yang ikut di tari tersebut. Karena menurut agama Islam hukumnya haram bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Dan untuk cara pelestarian tari Aceh ini dengan 1. Belajar dan mempelajari lebih dalam tentang tari saman. 2. Mengapresiasi acara pertunjukan tari, bisa melalui media sosial seperti YouTube, Instagram untuk mensupport tari-tari yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Syifa Amzahra dari kelas 8B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melestarikan budaya di daerah Riau. Budaya daerah Riau yaitu adalah tari olang-olang, merupakan cerminan identitas masyarakat pedalaman suku Sakai yang terdapat di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Tari olang-olang adalah sebuah tari pengobatan bagi suku Sakai. Suku Sakai masih percaya bahwa penyakit manusia ditimbulkan oleh gangguan roh halus. Sistem pengobatannya dengan melakukan upacara yang di dalam proses pengobatan terdapat tari olang-olang. Gerakan dari tari olang-olang menggambarkan simbolisasi komunikasi antara bomo dengan roh solid dalam penyembuhan orang sakit. Nah, jadi cara melestarikan budaya di daerah Riau itu dengan melakukan upacaranya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Abdullah dari kelas 8B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tari melinting dari Lampung. Tari melinting merupakan salah satu jenis tari tradisional yang berasal dari Provinsi Lampung, Indonesia. Tari melinting menggambarkan keperkasaan serta keagungan Keratuan Melinting. Awalnya tari ini digunakan untuk pelengkap pada acara gawi adat, yaitu acara kegungan Keratuan Melinting. Pementasan tari melinting ini biasanya diadakan di balai adat, dikarenakan gawi adat merupakan tarian keluarga ratu. Penarinya juga terbatas pada orang-orang tertentu seperti putra dan putri Keratuan Melinting. Tari melinting dapat dibawakan oleh penari pria dan penari wanita. Terdapat 8 penari, 4 penari wanita dan 4 penari pria. Pakaian yang dikenakan adalah busana adat Lampung dengan atribut berupa kopiah berwarna emas untuk penari pria dan siger untuk hiasan kepala pada wanita serta kipas untuk masing-masing penari. Alunan musik tradisional juga digunakan sebagai pengiring tarian ini. Gerakan penari pria dan wanita berbeda pula setiap babaknya. Cara melestarikan tari tersebut bisa dengan menonton pertunjukan tari tersebut sampai selesai dan juga mempelajari cara menarikan tari tersebut. Nama saya Muhammad Arif Altaf, kelas 8B dengan nomor absen 24. Di sini saya akan memberitahu budaya apa yang ada di Bangka Belitung beserta cara melestarikannya. Perang ketupat dapat diadakan pada bulan Ruah atau bulan Syakban dalam kalender Hijriah. Biasanya dimulai pada tanggal 15 Syakban atau minggu 3 di bulan tersebut. Prosesi adat perang ketupat sebenarnya sudah mulai dilakukan pada malam harinya, yang disebut penimbangan. Ritual ini dilakukan oleh 3 orang dukun kampung, yakni dukun darat, dukun laut, dan dukun tua. Pada tahap ini, ketiga dukun akan memanggil makhluk halus yang mendiami daratan tembilang. Kemudian, makhluk-makhluk ini diberi makan berupa saji yang sudah diletakkan pada rumah-rumahan dari kayu yang disebut penimbong.
Makhluk diberi makan ini dipercaya sebagai penjaga kampung Tembilang dari serangan roh-roh yang jahat. Untuk itu, mereka dihormati dengan cara memanggil dan memberi makan pada ritual penimbunan ini. Nah itu setelah membaca mantra dan doa-doa, sang dukun akan berteriak mulai. Suasana menjadi ricuh, para pendekar rebutan mengambil ketupat dan saling baku lempar. Sekuat tenaga mereka melempar ketupat untuk mengenai musuhnya. Tak terima hal itu, maka musuh kembali balik melempar. Begitu seterusnya. Perang menjadi beringas. Masing-masing kubu ingin memukul lawan dengan sekuat dan sebanyak-banyaknya hingga sang dukun berteriak stop. Perang berhenti. Kemudian dengan sisa-sisa tenaga yang ada, para pendekar yang tadinya berperang dan bermusuhan kini saling berangkulan. Dengan senyum mengembang, mereka saling berjabat tangan saling memaafkan. Suasana yang tadinya tegang dan dipenuhi aura mistis perlahan mencair menjadi senyuman banyak orang. Pengunjung tertawa dan bertepuk tangan. Cara pelestariannya dapat berupa melihat ataupun menontonnya, mencari makna dari kegiatan yang dilakukan, dan mengadakan kegiatan perang ketupat setiap tahunnya. Perkenalkan, nama saya Putra Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dari adat budaya yang ada di Sumatera, khususnya yaitu daerah Jambi. Nah, di daerah Jambi ini mesti ada beberapa budaya yang berkembang di daerah sana. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan khususnya budaya dalam hal tari. Tanpa berlama-lama saya akan jelaskan. Ya, yang pertama yaitu adalah tari sekapur sirih. Ya, tari sekapur sirih ini adalah tari yang termasuk untuk sebuah sambutan kepada tamu-tamu yang akan datang di daerah mereka. Jadi mereka akan menampilkan tari sekapur sirih. Nah, tari sekapur sirih ini biasanya disajikan atau dibawakan dengan menggunakan baju dari adat Jambi. Nah, baju dari adat selain dari baju adat Jambi, mereka juga menggunakan iringan musik yang berperan sebagai iringan agar tari tersebut tidak terkesan kaku. Ya, seperti itu. Nah, yang informasi yang penting, jadi tari sekapur sirih ini biasanya atau wajibnya kodratnya gitu, setidaknya ya itu disajikan penarinya yaitu perempuan. Jadi penari dari tari sekapur sirih yaitu kebanyakan perempuan. Oke, itu yang dan yang kedua sekaligus yang terakhir, karena ya ini sebentar lagi ada teman saya yang menjelaskan lagi. Nah, yang kedua yaitu tari inai. Nah, tari inai ini sebenarnya bukan cuma di daerah Jambi. Tari inai ini berasal dari daerah Kepulauan Riau. Tetapi semakin berkembangnya tarian ini, itu berkembang kemana-mana, bahkan sampai ke Sumatera Utara, ya, seperti itu. Nah, yang kita bahas kali ini yaitu adalah tari inai dari Jambi. Nah, tari inai dari Jambi ini yaitu menjadi budaya yang ada di Jambi. Tari ini dibawakan dengan berpasangan, ya, jadi berpasang-pasang lelaki dan perempuan, ya, mereka berpasangan. Nah, tari inai ini itu setiap daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Misalnya di daerah Jambi yang berpasang-pasangan, di daerah Riau yang menggunakan lilin dan lain sebagainya. Nah, tari inai ini juga menjadi bagian dalam acara memberi petanda bagi pengantin baru. Tari inai ini biasanya dilakukan sehabis Isya atau malam hari. Nah, cara pelestariannya itu gimana sih supaya tari sekapur sirih dan tari inai ini tidak hilang? Nah, cara pelestariannya yang pertama, untuk yang berada di luar pulau atau seperti kita adalah masyarakat Jawa yang
tentu kita bisa ke Sumatera. Yang kita lakukan supaya tarian tersebut tidak punah, yang pertama ialah mempelajari latar dari tari yang akan kalian pelajari. Misalnya tari Skaposiri, kalian kalian ingin bahwa tari tersebut tidak irap, ya kalian belajar latar belakangnya, misalnya fungsi, ciri khas, atau cara pelaksanaan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan tari naik. Nah, yang kedua dan yang paling penting yaitu memahami arti dan isi dari tari-tari yang disajikan. Jadi misalnya tari inai. Nah, tari inai ini bermakna untuk jangan tari inai. Ya, tari inai ini bermakna sebagai menjadi petanda untuk pengantin baru supaya mereka memiliki tanda. Misalnya si Boet, nah Boet sudah menjadi istri, sudah memiliki istri dan menjadi suatu pasangan seperti itu. Dan yang untuk di dalam negeri yaitu belajar dan menerapkan adat dari nenek moyang, karena budaya yang ada di semua daerah Nusantara itu bersifat diturunkan. Saya Nadifa Salsabila, nomor absen 25 dari kelas 8B. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu budaya dari daerah Bengkulu, yaitu tari tabot. Tari tabot merupakan sebuah tarian dalam upacara adat tradisional Bengkulu untuk mengenang kisah kepahlawanan Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam tarian ini biasanya diiringi dengan musik yang disebut dengan dol, mirip beduk namun ukurannya lebih kecil. Untuk cara pelestariannya, tarian ini memang sudah ada khusus yang melestarikannya, biasa disebut dengan keluarga tabot. Namun, kita sebagai masyarakat biasa tentunya harus ikut serta dalam melestarikan budaya ini. Khususnya kepada pemerintah daerah, seharusnya ada upaya lebih dalam melestarikan kebudayaan ini. Mungkin bisa dengan diadakannya kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan budaya tabot ini.